sejarahnya, maka pejuang kita harus kita ingat. Dan juga pesan kepada pemerintah pusat, hargailah pejuang-pejuang kita di Republik Indonesia. Termasuk kepada masyarakat yang ada sekarang ini, Pak. Betul sekali. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang sangat menghargai dan peduli pada sejarah dan menghargai jasa-jasa para pahlawan yang sudah mengorbankan darah dan Assalamualaikum pemirsa, ketemu lagi dengan saya Ade Ambone di Siginjai 99 channel konten YouTube untuk telusur sejarah baik yang ada di Batanghari ini maupun Provinsi Jambi secara umumnya. Sekarang saya berada di apa namanya nih? Simpang 3 ya, Simpang 3 Kampung Baru. Simpang 3 Kampung Baru, Kelurahan Bajubang, akan menelusuri jejak-jejak perjuangan rakyat Bajubang melawan Belanda di waktu agresi militer kedua 29 Desember 1948. Siapakah dia? Yaitu terkenal dengan pasukan seksi Letnan Muda Saryam. Pada kesempatan ini saya juga ditemani oleh anak-anak muda milenial daripada Bajubang ini. Kalau di samping saya seorang gadis cantik yang merupakan Putri Kartini favorit Provinsi Jambi 2021, namanya Eva Triani yang dikerap disapa dengan Eva saja. Halo Eva. Di samping saya ini tokoh muda ya, tokoh muda Bajubang yang sudah tidak asing lagi dan teror Bajubang ini, David Ronaldo yang lebih dikenal dengan Dave Jel. Mari kita ikuti. Akan tetapi jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Saya sekarang berada di Kampung Lego, Kelurahan Bajubang ya, tepat persis di depan Tugu Perjuangan rakyat Bajubang yang dulu dipimpin oleh Letnan Muda Saryam. Disinilah monumennya pemirsa. Seperti yang kita lihat, mari kita telusuri.
Tugu Perjuangan ini adalah untuk mengenang bagaimana dengan cucuran darah dan nyawa perjuangan rakyat Bajubang ya, di bawah pimpinan pasukan seksi Letnan Muda Sariem menghalau daripada pasukan Belanda 29 Desember 1948. Letnan Muda Sariem gugur sebagai kusuma bangsa bersama 5 orang anggota pasukannya, yaitu Ahmad Hussein, Kopral Rashid, Kopral Umar, Nunung, dan Letnan Surahman. Pemirsa, beberapa titik perjuangan daripada melawan penjajahan Belanda yang dilaksanakan oleh pasukan seksi Letnan Muda Sariem adalah di dalam Jepang ya, yang sekarang lebih dikenal dengan Lapang Golf Komplek Pertamina Bajubang. Satu lagi di areal daripada Rumah Sakit 2 Bajubang, dan satu lagi di tempat X lapangan terbang di mana waktu itu pada 29 Desember 1948 pasukan Belanda mendarat di sana dan digempur habis-habisan oleh pasukan daripada Letnan Muda Sariem. Nah, saya berada di TPU Bumi Asih Kampung Baru Bajubang. Inilah dulunya lokasi lapangan terbang atau bandara Belanda di mana pasukan Letnan Muda Sariem menggempur habis-habisan pasukan Belanda. Kita lihat mereka. Jadi lapangan terbang ini ya milik Belanda ini dalam bentuk ya bukit. Ya. Disinilah dulu pasukan Belanda ya dengan pasukan terjempainya akan menduduki daripada Bajubang ini. Kita lihat pemirsa. Sekarang berada di ketinggian ini. Saya sekarang berada di salah satu rumah warga ya, yaitu rumah Pak Columbus ya. Pak Columbus dikenal warga panggilan akrab Pak Columbus ya. Yang akan sedikit konfirmasi dengan beliau tentang sejarah perjuangan rakyat Bajubang ini. Oke pemirsa, kita masuk. Pemirsa, samping saya salah seorang orang tua kita ya, orang tua daripada masyarakat Bajubang ini yang sudah berusia 80 tahun lebih, tapi tetap masih sehat walafiat. Beliau dipanggil sebagai Bapak Columbus. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.
Saya akan berbincang-bincang, beliau akan menanyakan sekilas tentang sejarah perjuangan rakyat Bajubang di bawah pimpinan Letnan Muda Sariem. Pak Columbus, kira-kira Bapak bisa ceritakan sedikit sejarah tentang perjuangan daripada pasukan seksi Letnan Sariem ketika Belanda ingin hanguskan Bajubang ini pada 29 Desember 1948 dulu. Tolong Pak, tolong diceritakan dikit Pak. Terima kasih Bapak. Bahkan pada tahun 48 itu sepengetahuan saya dari orang tua, ya, dari orang tua di Bajubang ini, memang itu mengerikan juga. Sangat, karena di tahun 48 itu adalah agresi yang terakhir di Belanda dulu untuk menguasai lapangan minyak Pertamina di Bajubang. Oh gitu Pak ya? Iya. Jadi menurut sejarahnya itu, memang dulu itu karena sudah dikempur dahsyatnya oleh Belanda, Ya. maka bangkitlah semangat pejuang-pejuang kita yang ada di Bajubang. Ya. Yang dipimpin waktu itu adalah seorang perwira Muda ya? di Bajubang ini. Ada 2 letnan di Bajubang ini menurut sejarahnya dari orang tua dahulu, yaitu Letnan Sariem dengan Letnan Surahman dulu. Ada juga lah kawan-kawan yang lainnya, anak buahnya yang lainnya, berapa orang kopral waktu itu, karena pasukan pejuang kita memang terbatas. Iya. Terbatas di sini, terbatas apa Pak? Apa terbatas daripada pasukannya atau persenjataannya Pak? Persenjataan yang paling utama terbatas bagi kita. Berarti pasukan Belanda sudah datang istilah itu dengan alat-alat persenjataan yang canggih Pak? Yang canggih. Karena pasukan Belanda bukannya main-main dulu untuk menguasai tanah minyak di Jambi ini, khususnya di Bajubang ya Pak ya? Karena lapang Bajubang inilah pusat dari Pertamina dulu. Jambi. Sama Indo ya, Indo lah namanya dulu, ya. Minyak ini. Maka dari itu gempuran-gempuran dari pejuang kita itu tidak kalah pentingnya bagi sejarah bangsa Indonesia, khususnya pada hari ini. Jangan sampai kita melupakan apa yang sudah diperjuangkan dengan darah-darah kita, darah-darah pejuang kita. Masa gugurlah semua anak buah pejuang itu pada waktu itu. Dan juga sudah dimakamkan di daerah Bajubang ini yang nama Kampung Baru Bajubang. Jadi lapangan terbang itu Pak ya? Lapangan terbang. Di sana lah mendaratnya pasukan Belanda dan menurunkan pasukan Payuna. Itulah di perkuburan Kampung Baru. Itu atau gambarannya yang di tubuh itu? Itulah menjadi tubuh di Bajubang sekarang ini untuk mengenang pejuang-pejuang kita itu. Jangan sampai kita mati pikiran, mati akal, mati segala-galanya. Maka pejuang kita harus kita ingat. Dan juga pesan kepada pemerintah pusat, hargailah pejuang-pejuang kita di Republik Indonesia. Termasuk kepada masyarakat yang ada sekarang ini Pak? Betul sekali. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang sangat menghargai dan peduli pada sejarah dan menghargai jasa-jasa para pahlawan yang sudah mengorbankan darah dan nyawa supaya Indonesia ini merdeka. Maka dari itulah jangan kita sekali-kali melupakan kacang dari kulitnya itu pepatah orang barat. Sampai sekarang harus kita ingat itu. Sudah berhasil, tapi ingat jangan sampai meninggalkan jasa-jasa orang tua kita yang sudah begitu dahsyatnya untuk membela. Itulah bukannya dari pejuang angkatan darat juga, tetapi hargai juga masyarakatnya yang sekian banyak gugur melawan Belanda. Demikian sejarah
yang saya dapat dari orang tua yang ikut meninggal di Kampung Baru ini di lapangan tembak, yaitu di Balong Jepang namanya dulu, sekarang lapangan tembak dekat rumah sakit Pertamina. Itu kira-kira Pak Columbus, Ya, itu pahlawan-pahlawan kita itu makamnya masih ada di kuburan sekarang atau gimana Pak? makamnya kalau saya tidak salah sudah dibongkar 2 orang jenazah, dipindahkan ke makam pahlawan di Kabupaten Batangan. Oke, yang sisanya Pak, yang 4 lagi gimana Pak? Yang sisanya memang kuburannya di situ juga, cuman lokasinya itu karena sudah banyak pemakaman juga, yang sudah banyak makam di situ. Nah, ini mungkin sudah ada yang tertimpa dengan kuburan baru. Dulu kita patokannya ini tuh kayak apa? Pohon besar. Waktu Pohon ada tumbang. besar itu satu, ada dekat dalam itu satu, disitulah legenda si Rajuman dikuburkan itu. Tapi sekarang tidak ada lagi pohon besar itu. Ya, karena itu tuh mungkin kalau tidak salah ini legenda Sariem inilah yang terbawa ini. Ya panjang kuburannya Ke- yang lebih ke Iya. makam pahlawan. Ya, 2 meter panjang kurang ya, lebih. dengan Leda Surahman. Kalau tidak salah. Ini menurut sejarah dari orang tua, karena orang tua itu sudah meninggal lama. Kakek Ojek dengan Pemirsa, itulah sekilas daripada penelusuran jejak-jejak sejarah perjuangan rakyat Bejubang di bawah pimpinan Letnan Muda Sariem. Beliau dengan kelima anggota pasukannya itu gugur sebagai Kusuma bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang sangat menghargai sejarah, peduli dengan sejarah, dan menghargai daripada jasa para pahlawan. Dirgahayu RI ke-76, NKRI harga mati, Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.